Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Kak Anto di sini di channel biasa media pendidikan. Di kesempatan video kali ini, pemirsa, kakak akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghitung suatu bentuk persamaan garis atau yang dikenal dengan gradien. Soal matematika kelas 8. Gimana Kak soalnya? Kita langsung saja ke bentuk soalnya. Oke, di sini soal disajikan suatu garis dengan gradien M yang melalui koordinat titik M, minus 9 dan 7, M. Berapakah nilai M, pemirsa? Oke, di soal ini dibutuhkan beberapa rumus, pemirsa. Yang paling penting kakak akan menulis rumusnya di sebelah kiri monitor kalian. Oke. Rumus yang berlaku dalam soal ini adalah M sama dengan delta Y. Ini adalah rumus wajib yang wajib kalian hafalkan, pemirsa. Kalian pasti familiar dengan rumus ini, jadi pastinya mudah dalam menghafalkan. Oke, M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, di mana M ini adalah simbol suatu persamaan gradien. M ini adalah gradien, pemirsa. Bagi yang belum mengenal apa itu persamaan garis, anggap si M ini sebagai grady dan delta Y di sini, pemirsa, adalah bentuk pengurangan antara Y2 dikurangkan dengan Y1. Begitu halnya dengan si penyebutnya delta X di sini bertindak sebagai pengurangan X2 dikurangkan dengan X1. Oke, sebelumnya kita tulis dulu komponen-komponen yang ada di soal ini supaya kita mempermudah pada perhitungan kita nanti. Kita tulis diketahui terlebih dahulu ya, pemirsa, untuk sortir atau memasukkan nanti agar gampang dalam memasukkan ke rumus. Diketahui, kakak anggap si A atau koordinat pemisalan A di sini, pemirsa, itu adalah koordinat si titik M, minus 9 Si A ini adalah si koordinat Y, supaya kita gampang nanti dalam mengidentifikasi titik setiap koordinat. Oke, next ada koordinat B, di mana si B adalah koordinat 7, M ini, pemirsa. Oke, kita tulis 7, M. Oke, si B kita perlakukan juga sama, pemirsa. Ini bertindak sebagai titik X, sumbu X, pemirsa. Lebih tepatnya adalah sumbu koordinat. Next, kita lihat di soal. Titik M, minus 9 dan 7, M ini belum diketahui berapa nilai M-nya, pemirsa. Di soal kita disuruh untuk mencari nilai M. Bagaimana caranya? Kita masukkan rumus ini. Oke, kakak berikan kotak agar kalian bisa menghafalnya nanti. Rumus ini, pemirsa, kalian nanti di koordinat ini kita masukkan ke rumus ini. Bagaimana kak caranya? Oke, caranya cukup mudah. Kita tinggal mensubstitusikannya nanti. Kita tulis ulang delta Y. Jangan lupa untuk tanda pembagi atau garis pembagi ya, pemirsa. Delta X ini si M, pemirsa. Ini delta Y, Y2 kurang Y1, pemirsa. Delta X ini X2 dikurang dengan X1, pemirsa. Jangan sampai terbalik ya antara si Y dan si X ini. Oke, di rumus ini
kita lihat atau kita lihat di sudut pandang A dan B, pemirsa. Kalau kita asumsikan si A ini si Y, otomatis ya pemirsa, si M bertindak sebagai benar Y1, pemirsa. M di sini kakak akan kasih tinta yang berbeda. Ini adalah Y1 dan minus 9 bertindak sebagai Y2. Oke, begitu halnya kita perlakukan hal yang sama di koordinat B, di mana si 7 ini adalah X1, pemirsa, dan si M adalah si Y2, benar, pemirsa. Oke, kalau kita sudah menamai setiap koordinat atau kita sudah memisah-misahkan dan mengelompokkan masing-masing koordinat sumbu simetri ini ya pemirsa, kita langsung masukkan atau kita tinggal mensubstitusikannya di rumus M. M tetap sama kita tulis, pemirsa. Y2 berapa pemirsa? Benar, negatif 9. Y1 berapa pemirsa? Adalah minus M. Oke, dibagi dengan X2 berapa pemirsa? Oke, X2 di sini adalah M dan X1 nya di sini adalah 7, sehingga 7 bernilai negatif 7, pemirsa. Oke, di sini rumus yang selanjutnya berlaku, tips dan trik kakak untuk formula yang kedua ya. Setelah ini pemirsa, ada lagi nih cara mengalihkan bentuk ini. A sama dengan X per Y, pemirsa. X per Y. Di sini hasil yang didapat adalah kalian kalikan si penyebutnya, kita kalikan ke ruas kiri ya pemirsa. Sesuai dengan bentuk aljabar, hurufnya bergabung jadi satu, membentuk kesatuan AY sama dengan X. Sedemikian sehingga X atau AY, kakak mengambil ruas kanan saja, X sama dengan A kalikan Y. Oke, kakak akan mengotakinnya dulu pemirsa. Ini adalah rumus yang kedua yang dibutuhkan dalam menghitung soal. Oke, sesuai dengan perlakuan tadi, M kurangi 7 kita kalikan dengan ruas bagian kiri, sehingga M kita kalikan dengan M minus 7 Oke, sama dengan minus 9 sini, si pembilangnya kita taruh di ruas kanan. Oke, dan jadilah bentuk persamaan gradien. Langkah yang selanjutnya ya, kalian jabarkan bentuk yang ruas kiri kita kalikan ke dalam kurung, sehingga M kita, kalau kita kalikan dengan M, hasilnya M kuadrat. M kalau kita kalikan dengan minus 7 hasilnya benar, bisa berapa? Minus 7M. Sedemikian sehingga ruas kanan hasilnya tetap. Oke, setelah langkah yang sebelumnya ini, kalian berlanjut ke langkah yang selanjutnya, di mana ruas yang kanan kita akan memindahkan semua, kita migrasikan ke ruas kiri pemirsa. Oke, saatnya kita pindah ruas 7M sama. Langkahnya kalian samakan, jangan kalian sembarangan dalam memindahkannya pemirsa. Catatan buat saya,
Si M ini kita pindah terlebih dahulu sehingga tandanya berubah dari yang awalnya negatif menjadi positif. Untuk bilangan ini pemirsa, negatif 9 kita taruh di bagian akhir sehingga tandanya berubah menjadi positif pemirsa, sama dengan 0 karena ini adalah bentuk persamaan. Oke, langkah ke berapa pemirsa? Saya bingung. Langkah selanjutnya lah. Kita jumlahkan 7 minus 7M ditambah dengan M berapa pemirsa. Kalau kita berutang kita saruh lagi, hasilnya negatif 6M pemirsa. Aduh jelek bener kakak dalam menggambar. Oke, berapa tadi pemirsa? Negatif 6 plus 9 jangan lupa sama dengan 0. Dan jadilah bentuk aljabar lagi sesuai dengan rumus yang sudah kakak berikan di video kakak yang kemarin. Apabila kalian menemui bentuk aljabar atau persamaan aljabar, kalian cukup hitung dan pisah-pisahkan ya pemirsa, sesuai yang sudah kakak ajarkan di video kakak kemarin, dimana M kuadrat minus 6M plus 9 kita kalikan di sini. Di sini kan tidak ada ya. Sebenarnya ini adalah 1, kita kalikan ke konstanta. 1 kalikan 9 hasilnya 9. Dan next langkah selanjutnya berapa perkalian? Yang kalau kita kalikan atau bilangan kalau kita kalikan hasilnya 9, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 6 ya pemirsa. Berapa itu pemirsa? Benar pemirsa, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 pemirsa. Karena apa alasannya kalau kakak milih ini? Karena kalau kita kalikan negatif kalikan negatif positif, 3 dikali 3 hasilnya 9, jadi benar. Oke, kita tulis ulang pemirsa bentuk persamaan ini. M tetap sama. Oke, kita tulis M minus 3 di sini. Dan persamaan kedua minus 3 sama. Jangan lupa kasih sama dengan 0. Habis itu pemirsa kita cari bentuk akar-akarnya dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Kita kasih tanda pisah. M-3 sama dengan 0. Alhasil pemirsa, si M ini, si M1 ya, sama dengan 3. Oke, pemirsa. Next, di persamaan kedua M min 3 sama dengan 0. Sedemikian sehingga pemirsa, si M2 ini sama dengan M1, hasilnya benar positif 3, dan hasilnya sudah kita dapatkan antara M1 dan M2. Langkah selanjutnya kalian lihat nih pemirsa, si M ini kan kalau kita asumsikan ini kan adalah gradien. Si M1 ini ya pemirsa sama dengan M2 pemirsa, yang kita bisa mengidentifikasikan bahwa sifat garis itu adalah apa pemirsa? Sejajar, benar. Sejajar. Oke pemirsa, ada lagi nih sifat yang kedua, karena ada 2 sifat. Kakak akan kasih flashback. Apabila kalian menemukan M1 dikali M2, ingat hasilnya pemirsa, sifat garisnya adalah benar pemirsa, negatif 1
yang berarti garis ini sifatnya adalah tegak lurus. Tegak lurus ya pemirsa, jangan sampai ketukur nih. Nanti kalau menemukan soal yang harus kalian cari sifat gradiennya, kalian nanti akan kesulitan kalau tidak kalian hafalkan pemirsa. Oke, di sini si gradien sudah kita temukan. Berapakah nilai M, di mana M sudah kita jawab, hasilnya adalah positif 3 pemirsa. Oke, cukup sekian video kakak kali ini. Apabila kalian bermanfaat, kalian subscribe dan jangan lupa untuk tekan loncengnya untuk mengetahui video terupdate dari Kak Anto di sini. Dan jangan lupa untuk like video ini pemirsa apabila kalian suka, karena like kalian akan bermanfaat bagi video kakak yang lebih baik ke depannya pemirsa. Oke, Kak Anto di channel Media Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.